Halo selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan channel Sambalado. Semakin banyak diulas, semakin cerdas. Tahukah kamu? Ucil alias Rivaldi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, mempunyai seorang calon istri yang bernama Yuli. Tunangan Rivaldi yang bermasker. Tadi dia sudah berpesan tidak mau diwawancara. Tapi apapun saya kira, Mbak Yuli, selamat. Namun, Yuli, calon istri terpidana seumur hidup kasus Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil kini harus mengelus dada. Hal itu dikarenakan permohonan peninjauan kembali, PK, calon suaminya ditolak oleh Mahkamah Agung, MA. Padahal Ucil dan Yuli calon istrinya, berencana segera melangsungkan pernikahan setelah Ucil bebas dari penjara. Namun rencana pernikahan itu pupus, dengan ditolaknya PK para terpidana kasus Vina Cirebon. Tak hanya PK 6 terpidana, permohonan PK Sakatatal juga turut ditolak oleh MA. Semua permohonan PK kasus Vina ditolak oleh Majelis Hakim, dan Hakim Tunggal, kata juru bicara MA, Yanto pada konferensi pers, Senin, 16 Desember 2024. Yuli dan Rivaldi alias Ucil, bertunangan di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 12 Desember 2024. Banyak yang terkejut dengan kabar pertunangan Rivaldi alias Ucil. Ucil yang kini masih menjalani hukuman seumur hidup, dan sedang menunggu putusan peninjauan kembali, PK, dari Mahkamah Agung. Ayan, ceritain sekelumit prosesi pertunangan tadi di dalam. Ya, jadi kita berterima kasih bahwa proses pertunangan di mana saudara Rivaldi itu melamar saudari Yuli. Ya, dan kita juga sudah tanyakan kepada Rivaldi apakah benar berniat melamar Yuli, dan dijawab benar. Dan kita juga tanyakan kepada Yuli apakah benar bersedia menerima Rivaldi apa adanya, dan yakin. Ternyata mereka berdua menyatakan keyakinan. Ya, kita ucapkan selamat, mudah-mudahan ya Rivaldi dan teman-teman segera bebas, dan Rivaldi dapat segera menuju kepada jenjang pernikahan. Ya, jadi kami juga tadi sudah titip pesan kepada mereka untuk menunjukkan sikap yang baik sebagai warga binaan, sehingga kita harapkan Tuhan Yang Maha Kuasa bisa membantu untuk mempercepat pembebasan mereka. Pesan buat Rivaldi, Kayan. Buat Rivaldi, tadi kami juga memberikan pesan khusus, jaga nama baik, jaga nama orang tua, dan juga jaga nama calon istrinya. Oke, makasih Nuhun. Bagaimana sampai bisa Rivaldi alias Ucil bertunangan dengan Yuli yang notabene berasal dari Kalimantan Timur? Dikutip dari tayangan YouTube diskursus.net, Yuli mengurai perjalanan cintanya dengan Ucil. Diakuinya, dia mengetahui Ucil setelah melihat persidangan PK kasus Vina Cirebon beberapa waktu lalu. Dia mengaku mengamati sidang itu dari YouTube dan TikTok. Setelah itu, dia berkenalan dengan adik Rivaldi melalui online dan melakukan komunikasi intens. Dia lalu dikenalkan dengan Rivaldi oleh sang adik. Yuli mengaku awalnya memberikan dukungan untuk semua terpidana kasus Vina. Namun setelah dia melihat background keluarga Ucil, dia justru merasa iba. Dia pun sering komunikasi dengan Ucil melalui wartel yang ada di Lapas Cirebon. Dari awalnya iba itulah, lama-kelamaan timbul benih-benih cinta kepada Ucil. Yang pastinya, dari background keluarga berantakan awalnya iba, pengen support. Setelah kenal, jalin komunikasi, lama-lama ada keterkaitan. Makin dekat, dan memutuskan serius, kata Yuli. Kalau awalnya jarang, lama-kelamaan komunikasi semakin sering, bahkan dalam sehari bisa sampai 3 kali, pagi, siang, dan malam. Dari komunikasi inilah, akhirnya tercetus keinginan untuk mereka bertunangan. Yuli mengaku awalnya ingin bertunangan setelah Ucil bebas, namun akhirnya dipercepat. Yuli mengaku nekat datang ke Cirebon sendirian, karena orang tuanya sudah tidak ada. Keterangan Yuli ini masih belum bisa meyakinkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri,
tentang adanya pertunangan ini. Reza tak habis pikir, dan masih belum bisa menelaah, ada seorang perempuan yang mau bertunangan dengan terpidana seumur hidup. Ini keputusan yang sangat jarang dihadapi orang, kata Reza dalam tayangan diskursus.net tersebut. Yuli beralasan, sangat percaya Rivaldi akan keluar dari penjara, karena dia meyakini tunangannya itu tidak bersalah di kasus Vina Cirebon. Karena saya yakin dia pasti bebas, pasti keluar, karena tidak bersalah. Saya setelah jalani hubungan, saya yakin orangnya akan pegang omongannya, katanya. Yuli mengaku, pernikahannya akan digelar menunggu Rivaldi bebas dari penjara. Saya percaya dia pasti bebas mas, tegas Yuli. Sebelumnya, Asep Kusnadi, ayah Rivaldi mengungkapkan, calon menantunya berasal dari Kalimantan. Saat ditanya, bagaimana proses pertemuan Rivaldi dan Yuli, Asep mengaku tidak paham, namun dia menduga keduanya sebelumnya sudah berteman di media sosial. Diceritakan Asep, rencana pertunangan itu diungkapkan Rivaldi beberapa waktu lalu. Dia bilang, "Pak, saya pengen tunangan." Saya bilang, "Silakan saja, kalau memang sama-sama benar, sama-sama suka," ungkap Asep. Dikutip dari tayangan YouTube Titin Prialianti, The Real pada Rabu, 11 Desember 2024. Asep mengaku, Yuli sudah tahu kalau Rivaldi ada di lapas, karena kasus Vina Cirebon. Dia sempat meminta Yuli untuk bertunangan ketika Rivaldi sudah keluar lapas, namun calon menantunya itu mendesak, ingin bertunangan saat ini. Saya bilang, nanti aja Neng, kalau Rivaldi sudah keluar. Katanya, enggak saya mau tunangan dulu, kata Yuli. Asep mengaku sangat bahagia, namun masih bercampur sedih dan terharu, dan dia berharap pertunangan ini bisa berlanjut hingga pernikahan. Dia pun memberi pesan ke Rivaldi dan Yuli untuk jangan sampai ada keributan yang tak jelas, saling mengerti, saling memberi kasih sayang dan support. Sementara itu, pengacara Titin Prialianti yang hadir dalam pertunangan itu, mengungkap perkenalan Rivaldi dan Yuli, yang hanya berlangsung singkat, sejak Oktober 2024. Sekarang bagaimana kelanjutan kisah cinta dua sejoli ini, ketika permohonan PK Rivaldi dan 6 terpidana lain ditolak oleh Mahkamah Agung? Apakah akan berlanjut, atau selesai sampai di sini? Jawabannya hanya ada pada mereka berdua. Mari kita doakan, semoga para pengacara dapat membebaskan Rivaldi dan 6 terpidana lainnya. Agar kisah cinta ini bisa berlanjut ke jenjang pernikahan. Mari kita simak video selengkapnya dari ulasan barusan tadi. Sekian ulasan channel Sambalado. Jika kamu suka, silahkan like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Coba kita wawancara tunangannya Rivaldi, mau atau tidak ya? Mau ngobrol nggak? Ini tunangan Rivaldi yang bermasker. Tadi dia sudah berpesan tidak mau diwawancara, tapi apapun saya kira. Mbak Yuli, selamat. Sri Kandi. Aja. Ya, Bu Aminah dulu baru ente di belakangnya. Ayan, ceritain sekelumit prosesi pertunangan tadi di dalam. Ya, jadi kita berterima kasih bahwa proses pertunangan di mana saudara Rivaldi itu melamar saudari Yuli. Ya, dan kita juga sudah tanyakan kepada Rivaldi apakah benar berniat melamar Yuli, dan dijawab benar. Dan kita juga tanyakan kepada Yuli apakah benar bersedia menerima Rivaldi apa adanya, dan yakin. Ternyata mereka berdua menyatakan keyakinan. Ya, kita ucapkan selamat, mudah-mudahan ya Rivaldi dan teman-teman segera bebas dan Rivaldi dapat segera menuju kepada jenjang pernikahan. Ya, jadi kami juga tadi sudah titip pesan kepada mereka untuk menunjukkan sikap yang baik sebagai warga binaan,
sehingga kita harapkan Tuhan Yang Maha Kuasa bisa membantu untuk mempercepat pembebasan mereka. Pesan buat Rivaldi, Buat Rivaldi, tadi kami juga memberikan pesan khusus, jaga nama baik, jaga nama orang tua, dan juga jaga nama calon istrinya. Oke, makasih Nuhun. Mau tidak ada. Mbak Yuli, Mau diri nggak? Mbak Yuli, Mau diri nggak? Jangan. Oh, pakai masker aja, pakai masker. Mau itu nggak? Pakai masker. Mau dicolok nggak? Saya masker. Ini sebelum disorot saya nih, sebelum disorot saya, pakai masker aja. Oke, siap. Saya masih toleran ya. Oke guys, ini dia para keluarga terpidana yang sudah menghadiri prosesi pertunangan Rivaldi dan Yuli. Tadi menurut informasi yang saya peroleh dari Pak Yan Huta Barat, salah satu kuasa hukum dari 7 terpidana, yang menyatakan bahwa prosesi pertunangan berjalan lancar. Coba kita wawancara tunangannya Rivaldi, mau atau tidak ya? Mau ngobrol nggak? Ini tunangan Rivaldi yang bermasker. Tadi dia sudah berpesan tidak mau diwawancara, tapi apapun saya kira. Mbak Yuli, selamat. You the best. Thank you. Oke, ya kita hargai karena Mbak Yuli tidak mau diwawancara, tapi ini saya kasih gambar ya, walaupun saya ambil dari jauh karena memang dia minta tidak ambil gambar tapi bermasker. Selamat ya Mbak Yuli ya, sukses ya. Alhamdulillah acara berjalan lancar, sukses, selamat, sehat semua. Pak yang datang Pak Ian, Ibu Titin, Ibu Tika, alhamdulillah udah hadir semua. Dan dalam tunangan cincin ini sakral banget, ya Allah, terharu banget. Terima kasih semuanya yang udah mendukung, Kalapasnya juga udah mendukung semuanya, KPLP-nya juga mendukung. Terima kasih banget untuk semuanya. Komentar Rivaldi, Pak Agus tadi, Pak Asep tadi barangkali Rivaldi nggak banyak bicara, malu-malu. tapi yang jelas kelihatan sumringah ya, bahagia ya. Senang, bahagia, Alhamdulillah kita ketemu. Dan saya juga ucapin ke Mbak Yuli, mohon maaf yang ada cuma segini, kita nggak bisa ngasih lebih, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Asep. Oke, mikir tadi bisa